Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahmah. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Headline Malam edisi kali ini. Komisi 2 DPRD Kaltim menanggapi serius usulan penambahan modal sebesar 100 miliar oleh Perusda Kelistrikan. Bahkan secara khusus mengundang pihak manajemen perusahaan itu untuk rapat dengar pendapat, menyampaikan rencana bisnis listrik untuk masa depan. Dalam suasana pembahasan APBD Kaltim tahun 2021, Komisi 2 DPRD Kaltim masih mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Perusda Kelistrikan. Rapat digelar terkait adanya usulan dari Perusda untuk menambah modal baru 100 miliar yang bersumber dari APBD Kaltim tahun 2021. Direktur Utama Perusda Kelistrikan Kaltim Abdurrahman Syeret mengakui adanya usulan diajukan kepada pemerintah dan DPRD Kaltim. Usulan itu terkait penambahan modal baru untuk pengembangan bisnis listrik oleh Perusda, yaitu pembangunan listrik tenaga surya, tenaga biomasa, dan tenaga sampah. Ada mengajukan penambahan modal dari pemerintah provinsi 100 miliar. Untuk tahun 2021. Itu udah kita lakukan tahun 2018. Sudah disetujui oleh RUPS bahwa pemerintah akan 100 miliar, tapi karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan sehingga belum sampai sekarang belum dicairkan. Nah, dari situlah yang tadi saya paparkan ke Komisi 2, peluang 100 miliar itu kita akan gunakan apa gitu loh. Nah, itu yang kita paparkan. Sudah, Pak? Sudah. Salah satunya, Pak? Yaitu pembangkit listrik rooftop. Rooftop itu atap, PLTS atap, kemudian PLTS sampah. Jadi kita akan mengolah sampah menjadi energi. Kemudian satu lagi biomasa, limbah dari perkebunan sawit menjadi energi. Ada yang lain? Itu yang kita ada. Oke, Nama panjangnya? Ya, nama Abdurrahman Syeret. Abdurrahman. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang mengakui adanya usulan penyertaan modal baru. Dari pertemuan itu diperoleh informasi ada keinginan Perusda Kelistrikan mengembangkan usaha pengadaan listrik karena kebutuhan sangat tinggi. Feridiana menjelaskan, manajemen Perusda Kelistrikan memaparkan dari penambahan modal 100 miliar akan mendapatkan dividen ke kas daerah sekitar 4 miliar per tahun. Tahun 2020, Perusda Kelistrikan mengembangkan bisnis tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan perkantoran pemerintah di Kaltim. Rencananya dipasang 200 panel tenaga surya dan diharapkan menjadi pilot project kepada masyarakat untuk pengembangan pemanfaatan tenaga surya. Mereka mengajukan 100 miliar. Setelah kami rapat tadi mendengar penjelasan, jadi bukan untuk menambah saham yang ada di PT Cahaya Fajar Kaltim yang selama ini kita sudah masuk ke saham di situ kurang lebih 96 miliar untuk saham di PT, karena yang diajukan ini adalah untuk membuka core bisnis baru, yaitu tadi yang saya bilang kurang lebih tiga kegiatan itu. Jadi tadi juga kami meminta penjelasan tentang cash flow-nya dengan tiga core bisnis baru ini, bagaimana cash flow terutama untuk PAD kita begitu. Jadi kelihatannya memang kalau ini bisa berjalan mulus, PAD kita lumayan. Dengan modal 100 miliar itu kita bisa mendapat PAD sekitar 4 miliar dalam 1 tahun kalau itu memang berjalan. Belum ada kepastian apakah usulan suntikan modal baru tersebut disetujui atau tidak. Komisi 2 DPRD Kaltim masih membahasnya lebih dalam, terutama menyangkut ketersediaan anggaran dalam APBD Kaltim tahun 2021. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih terjadi di Kota Samarinda. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim menggugat berunjuk rasa kembali di depan kantor Gubernur Kaltim pada Rabu 21 Oktober dengan tuntutan yang sama.
Sudah lebih 2 pekan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR, tapi gelombang penolakan masih terjadi di Kota Samarinda. Sekelompok aktivis yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat atau disingkat Aliansi Mahakam berunjuk rasa kembali di depan kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menyiapkan lembaran-lembaran Memorandum of Understanding yang ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Para aktivis mendesak pimpinan tertinggi di daerah itu ikut menandatangani penolakan UU Cipta Kerja. Keinginan masyarakat Kaltim untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja, mereka mengkhianati orang-orang yang telah memilih mereka dulu. Maka kami hari ini tetap akan menuntut mereka untuk menandatangani dan bersepaham dengan kami untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Beberapa kali dilakukan negosiasi kepada pemerintah provinsi, namun belum ada ditemukan titik temunya. Apakah mereka ingin keluar atau mengundang kami masuk? Namun yang diinginkan oleh kawan-kawan aliansi adalah mereka bertemu dengan masa aksi pada hari ini dan menandatangani nota yang tadi sudah saya sampaikan di hadapan kami semua seperti itu. Dan kami akan coba terus untuk berkomunikasi ke dalam ya agar mereka bisa bersepakat dengan kami. Sampai nota kesepahaman itu ditandatangani. Jadi tidak ada waktu pastinya. Jika mereka belum menandatangani, kami akan coba terus untuk bertahan. Walaupun hari ini ada ancaman represi dan lainnya, kami akan coba terus berjuang dan bertahan hingga apa yang menjadi tuntutan kami dikabulkan seperti itu. Setelah melakukan orasi secara tertib, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi akhirnya datang menemui pengunjuk rasa. Setelah melakukan negosiasi, Wagub Hadi Mulyadi diberikan panggung untuk menyampaikan pandangannya di depan mahasiswa. Hadi Mulyadi juga setuju aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, bangga dan salut kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Kalimantan Timur. Karena mahasiswa-mahasiswi Kalimantan Timur hari ini menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, kepeduliannya kepada Republik Indonesia, kepeduliannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hari ini saya bangga karena mahasiswa-mahasiswi Kalimantan Timur hadir pada hari ini dengan satu komitmen untuk membela kepentingan masyarakat tanpa anarkis. Kami sudah menerima Usai bernegosiasi, para pengunjuk rasa tetap meminta Wagub Hadi Mulyadi menandatangani naskah MOU yang disodorkan mahasiswa. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Demonstrasi yang berlangsung di kantor gubernur pada Rabu 21 Oktober berlangsung tertib. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi datang menemui para pengunjuk rasa yang seluruhnya mahasiswa dan bersedia menghantarkan aspirasi para mahasiswa kepada pemerintah pusat. Berikut informasinya. Setelah lebih 3 jam demonstrasi dan berpanas-panasan, pengunjuk rasa yang mayoritas mahasiswa ditemui Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Sempat terjadi dialog yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan aspirasi dari para pengunjuk rasa disampaikan pemerintah Provinsi Kaltim kepada pemerintah pusat. Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dikawal oleh petugas Satpol PP memuji para mahasiswa sebagai agen perubahan, menyampaikan kritik terhadap persoalan bangsa. Pemprov Kaltim memberikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi, asalkan tidak anarkis dan melakukan perusakan. Pada kesempatan itu, Hadi Mulyadi juga membacakan konsep surat yang sudah disiapkan Pemprov Kaltim dan ditandatangani Gubernur Kaltim untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Kami sudah menyediakan draft suratnya sebelum ada sampai ke sini karena kita sudah berkoordinasi untuk menerima. Jadi saya bacakan saja. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia di Jakarta, menggugat terhadap Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Karya. Disampaikan dengan hormat bahwa telah disahkannya Undang-Undang di tanggal 5 Oktober 2020
di Kalimantan Timur telah terjadi unjuk rasa dan penolakan terhadap undang-undang tersebut oleh mahasiswa Mahakam Gugat pada tanggal 21 Oktober 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan aspirasi dan masukannya tersebut terlampir. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih Gubernur Kalimantan Timur bertandatangan Haji Islanto. Coba foto MOU-nya dibacakan. Pakai yang depan, tolong perjanjiannya itu difoto dulu. Demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja sudah terjadi sejak hari pertama undang-undang tersebut disahkan DPR RI pada 5 Oktober. Kemudian, demo-demo lanjutan memuncak dengan pengerahan massa yang sempat membuat suasana tidak kondusif karena diwarnai aksi pelemparan batu. Para pengunjuk rasa sejauh ini belum menunjukkan pasal-pasal apa saja yang membuat kelompok aktivis itu berkeras melakukan penolakan terhadap undang-undang tersebut. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bapenda bakal mengejar para wajib pajak nakal, termasuk perusahaan besar yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor selama 3 tahun, yaitu sejak tahun 2017 sampai Oktober 2020. Pemprov menggandeng Kejaksaan Tinggi untuk mendampingi penyelamatan uang negara tersebut. Berikut informasinya. Kerjasama Pemprov dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim sudah berlangsung sejak 28 Agustus 2020 silam. Hanya saja efektivitasnya belum terasa karena Pemprov masih menginventarisir persoalan yang dihadapi baik terkait masalah perdata maupun tata usaha negara. Namun sejak 13 Oktober, Pemprov dan Kajati membuat nota kesepakatan baru mengenai penyelamatan aset dan penerimaan negara atau daerah. Melalui nota kesepahaman itu, Badan Pendapatan Daerah yang mengurusi penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan menggandeng kejaksaan untuk menagih kepada perusahaan nakal yang ingkar membayar pajak. Kepala Bapenda Kaltim Ismiati mengungkapkan, salah satu yang memerlukan pendampingan jaksa sebagai pengacara negara adalah menangani tunggakan pajak kendaraan bermotor alat berat. Mulai bulan Oktober 2020, Bapenda menghentikan pajak kendaraan alat berat sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun, perusahaan tetap wajib membayar pajak alat berat mulai tahun 2017 sampai 13 Oktober 2020. Kerjasama ini nanti kan di sini sudah jelas bahwa pelaksanaan program manajemen penertiban aset ini kan termasuk penerimaan negara sebagai bagian dari penyelamatan keuangan daerah. Jadi karena memang dalam pencatatannya itu sudah tercatat yang mempunyai kewajiban untuk membayar, maka perusahaan itu wajib membayar gitu. Nah, sebenarnya Bapenda sudah berusaha melakukan komunikasi yang baik ya secara persuasif dengan perusahaan ini. Nah, alhamdulillah beberapa perusahaan yang mendukung, nggak peduli itu belum direvisi, tapi beberapa perusahaan besar membayar saja, membayar bagus saja, alat-alatnya dibayar gitu. Nah, jadi ini yang ada beberapa yang termasuk yang mungkin yang menggugat. Nah, ini yang belum melakukan masih bersilang pendapat yang tidak menyelesaikan tunggakannya itu sebelum di cut off dengan putusan MK 5.
Di Kalimantan Timur diperkirakan terdapat lebih 5.000 alat berat beroperasi di lokasi pertambangan. Namun tahun 2015 dan tahun 2017 muncul gugatan judicial review dari kalangan pengusaha ke Mahkamah Konstitusi yang menuntut agar alat berat tidak dimasukkan sebagai objek pajak kendaraan bermotor karena tidak beroperasi di jalan raya. Dari gugatan itu, Majelis Hakim MK kemudian mengeluarkan putusan agar pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Intinya MK setuju, alat berat bukan kendaraan bermotor. Meski mengabulkan gugatan, MK tetap meminta agar pajak alat berat tetap dibayarkan sejak gugatan diajukan tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagai batas akhir ada tidaknya revisi undang-undang. Pada waktu itu diputuskanlah diterbitkanlah putusan MK nomor 15 tahun 2017 pada waktu itu bulan Oktober. Jadi salah satu putusannya itu adalah diminta pemerintah pusat segera merevisi Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyebutkan bahwa kendaraan alat berat ini sebagai kendaraan bermotor. Artinya disuruh rubah bahwa memang alat berat ini bukan kendaraan masuk dalam golongan kendaraan bermotor, gitu kan? Nah, jadi diputuskan seperti itu. Tetapi kata dalam diktumnya itu ini kurang lebih ya, tidak letterlock sama seperti putusan itu. Jadi, tetapi perusahaan diminta tetap membayar semua pajak-pajak itu sampai nanti dengan 3 tahun. Waktu itu dari 2017 sampai dengan 3 tahun Oktober ini. Kalau misalnya pemerintah tidak merevisi pasal itu tentang yang alat berat itu, maka sudah nggak boleh dipungut lagi Oktober. Nah, pas sudah itu Pak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. DPRD dan pemerintah Provinsi Kaltim merencanakan anggaran sebesar 150 miliar untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2021. Alasan pengalokasian anggaran lantaran melihat tren kasus penularan yang masih terjadi meski diprediksi sudah ada vaksin virus. Vaksin virus corona rencananya sudah mulai didistribusikan oleh pemerintah pusat bulan November 2020. Jadwal itu lebih cepat dari perkiraan setelah berhasil dilakukan uji klinis fase ketiga. Vaksin yang dipakai di Indonesia berasal dari Cina, yaitu Sinovac, CanSino, dan G42 Sinopharm. Kabar gembira itu menjadi harapan masyarakat. Tahun depan pandemi COVID-19 tidak lagi separah tahun 2020. Itu sebabnya DPRD bersama Pemprov Kaltim tidak lagi menganggarkan lebih 0,5 triliun rupiah dari APBD Kaltim, tapi hanya 150 miliar rupiah. Dan kita melihat trennya sekarang, jadi tetap kita anggarkan untuk dana COVID. Sementara 150 untuk COVID. 150 miliar. Ya. Oke. Baik. Di Kaltim sendiri sampai 16 Oktober 2020, penyebaran virus corona sudah memasuki angka kumulatif pasien positif sebanyak 11.306 orang dan pasien yang sembuh 8.269 orang. Sementara pasien positif yang meninggal dunia ada 434 orang dan masih berada dalam perawatan di isolasi mandiri maupun di rumah sakit ada 2.603 orang. Dalam beberapa hari terakhir, tren menunjukkan jumlah pasien positif yang sembuh lebih tinggi dari penambahan jumlah pasien terkonfirmasi baru. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan
untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Warga Samarinda pada 9 Desember 2020 bakal memilih siapa dari 3 pasangan calon yang berlaga paling banyak perolehan suaranya. Lantaran itu, agar tidak salah menentukan pilihan, mulai sekarang masyarakat diajak mengenali lebih jauh rekam jejak para calon. Hari Minggu 18 Oktober, 3 calon wali kota tampil perdana secara bersama di depan publik. Melalui acara debat publik yang digagas oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, diharapkan masyarakat mendapatkan gambaran apa dan siapa yang bakal dipilihnya saat berada di bilik suara pada tanggal 9 Desember 2020. Dari penampilan perdana ketiga calon wali kota, semuanya telah memaparkan visi dan misinya jika kelak terpilih memimpin warga kota Samarinda yang berjumlah sekitar 750.000 jiwa. Ketiga calon wali kota itu adalah nomor urut 1 Barkati, nomor urut 2 Andi Harun, dan calon wali kota nomor urut 3 Zairin Zain. Kalau saya melihat karena calon ini tentu dia sudah juga mendengar masyarakat. Karena masyarakat ini bukan cuma saya sebagai masyarakat, banyak masyarakat. Dan setelah kita melihat secara objektif, ya memang semuanya layak saja. Tergantung nanti masyarakat memilihnya yang mana yang paling terbanyak. Tapi kalau saya secara pribadi menyampaikan itu, calon-calon ini visible. Saya hanya pesan, hanya tolonglah kalau andai kata terpilih, dengarlah suara rakyat. Artinya apa yang diinginkan masyarakat, apa yang kesulitan masyarakat, itu kalau bisa itu diakomodir. Itulah namanya pemimpin. Tokoh masyarakat yang juga pengusaha angkutan transportasi massal ini mengakui persoalan yang dialami warga kota Samarinda masih itu-itu juga. Sebagai warga yang sudah merasakan kepemimpinan beberapa wali kota sejak zaman Orde Baru hingga era pemilihan langsung, persoalan fasilitas jalan yang minim masih dirasakan masyarakat. Untuk itu dia berpesan siapapun yang terpilih menjadi wali kota agar menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan infrastruktur warga tersebut. Kalau ini tentu kita juga ingin sama dengan daerah-daerah lain yang lebih maju daripada kita. Nah, ini kenapa kita tidak mengambil hikmah dari situ? Nah, contoh umpamanya faktor jalan yang selalu dikeluhkan masyarakat. Nah, yang sesuai dengan kemampuan aja dulu yang ada, itu saja misalnya. Sebab memang tidak bisa kita ini langsung menyulap kan. Nah, karena kemampuan itu terbatas. Ibaratkan pikulan tuh aku cuma sanggup sepikul, nggak mungkin 1 ton. Jadi ya sesuai kemampuan lah. Itu. Nah, tapi ada bilang orang tuh skala prioritas. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.